Selamat malam saudara-saudara setanah air. Hari ini tanggal 9 Oktober 2022. Hari ini saya merenungkan tentang fungsi agama. Kalau kita bercerita tentang fungsi agama, pasti kita bercerita tentang memperbaiki moral, perilaku, menjadi tuntunan hidup. Namun mereka tidak menyadari bahwa fungsi agama ini ada kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat yang saling melengkapi satu sama lain. Baik itu agama Buddha, kepada agama Hindu, kepada agama Katolik, kepada agama Kristen, kepada agama Islam. Di Indonesia tentunya. Memang kalau kita bercerita tentang fungsi agama ini, mungkin saya hanya mampu memberikan satu buah contoh kecil yang saya lihat dan saya perhatikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau agama Buddha itu menjalani 5 sila. Berlatih untuk tidak membunuh, berlatih untuk tidak mencuri, berlatih untuk tidak berzina, berlatih untuk tidak berbohong, dan berlatih untuk tidak minum minuman keras dan obat-obatan yang melemahkan kesadaran untuk umat awam pastinya. Lalu di sana kita temukan adanya cinta kasih kepada semua makhluk di seluruh dunia. Apakah itu kepada makhluk yang berkaki 1, atau mungkin makhluk yang berkaki 2, atau mungkin makhluk yang berkaki 3, atau 4, atau yang berkaki banyak. Tentunya di sini yang dimaksudkan adalah manusia yang normal atau yang tidak normal, hewan-hewan, apakah itu hewan yang berkaki 4 ataupun hewan yang tidak berkaki, ataupun hewan-hewan yang berkaki banyak. Cinta kasih terhadap semua makhluk di seluruh dunia ini sering didoakan sebagai Sabesata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dalam hal ini sesungguhnya kita menjalankan pedoman hidup agama Buddha dalam sila pertamanya, yaitu Panatipata Weramani Sikapada, yaitu menjalankan latihan untuk tidak membunuh makhluk hidup. Pada saat itu dalam hati saya berpikir, kok beda ya sama agama Islam? Di dalam agama Islam ada yang namanya penyembelihan, dan penyembelihan adalah baik hukumnya di dalam agama Islam terhadap hewan yang hendak dimakan oleh manusia. Lalu disembelih dengan cara-cara yang sudah diajarkan turun-temurun di dalam agama Islam dan didoakan. Lalu daging yang disembelih digunakan untuk makanan manusia.
Dan itu sah, baik lagi hukumnya. Dalam hal ini saya melihat, oh, ini maksudnya adalah ada masyarakat Buddha yang memelihara hewan-hewan. Ada masyarakat Islam yang diperbolehkan membunuh untuk dimakan. Memang suatu perbedaan yang sangat-sangat bertolak belakang. Yang satu memelihara, yang satu membunuh. Tapi dalam hal ini, hukum karma bagaimana? Bukankah hukum karma adalah universal? Sesuai dengan agamanya. Jika dia agama Buddha, dia harus memelihara, dia harus mencintai semua makhluk hidup. Jika dia beragama Islam, dia diperbolehkan untuk menjagal hewan yang akan dimakan. Dalam hal ini, fungsi agamalah yang ada di dalam hidup masyarakat berperan dalam menempatkan setiap manusia dan kepercayaannya kepada apa yang terjadi real dalam masyarakat Indonesia. Secara real, hampir seluruh umat Buddha, terkecuali agama Buddha Maitreya, agama Buddha vegetarian, terkecuali itu. Yang tidak vegetarian diperbolehkan. Hanya saja yang tidak bervegetarian itu membeli dari pasar, dan daging-daging itu sudah menjadi daging potong. Kalau ayam ya ayam potong, kalau ikan ya sudah tergeletak mati, kalau udang juga sudah tergeletak mati. Dengan syarat seperti itu, agama Buddha, aliran yang tidak non-vegetarian, boleh membeli itu. Karena itu dikatakan sebagai benda, sudah bukan makhluk hidup lagi. Lalu yang beragama Islam diperbolehkan untuk menjagal hewan, dan hewan-hewan itu atau sudah disembelih, dagingnya sudah dipotong-potong, dipamerkan di pasar-pasar. Itu boleh dibeli, dinyatakan boleh dibeli. Karena itu sudah menjadi benda dalam agama Buddha. Lalu di sini saya melihat adanya kerjasama. Berarti bukankah manusia memang harus menyeimbangkan dunia? Ada yang memelihara, ada yang menjagal. Dalam hal ini, saya baru melihat satu fungsi agama secara real. Saya memang bervegetarian, dan saya sungguh-sungguh melihat secara nyata di pasar-pasar, di supermarket, di mana ikan-ikan itu sudah tergeletak mati, di mana ayam-ayam itu sudah tergeletak mati, dibeli oleh yang beragama Buddha, termasuk saya.
Saya bertanya, salahkah saya? Nyata-nyatanya bukan cuma saya. Semua orang yang non-vegetarian, beragama apapun, itu membeli dari pasar. Kalau yang beragama Islam mungkin mau yang seger betul-betul, yang masih hidup, karena dia beragama Islam. Tapi kalau yang beragama Buddha, dia tidak mau yang seger yang masih hidup. Dia mau yang sudah tergeletak mati. Dalam kerjasama yang sangat baik ini, terasa bahwa yang kuasa sejarah manusia memang demikian. Memang demikian. Punya fungsi yang berbeda agar terjadinya kerjasama. Ini hanya satu contoh kecil. Jika memang kedua belah pihak, mungkin agama Buddha yang lebih mendalami agama Buddha, yang beragama Islam yang lebih mendalami agama Islam, yang beragama Katolik yang lebih mendalami agama Katolik, yang beragama Kristen yang lebih mendalami agama Kristen, dan yang beragama Hindu yang lebih mendalami agama Hindu, mau bercerita satu sama lain, mau mengungkapkan fungsi-fungsinya dalam masyarakat. Ini sudah diatur oleh Yang Kuasa dalam sejarah hidup manusia. Pengertian ini harus diungkapkan secara mendalam dengan tujuan perdamaian, dengan tujuan kerjasama, dengan tujuan harmonisasi. Karena kita hidup berdampingan selama-lamanya, selama sejarah manusia masih ada. Karena itu mengungkapkan kerjasama ini sebagai suatu realita hidup, itu wajib kita laksanakan sebagai manusia. Sabe sata bawantu sukitata ayuwano sukang balang sadu sadu sadu.